Wanita ini membiarkan pria ini mengikat kakinya. Walaupun talinya sangat tipis, tetapi wanita ini tidak berani melawan, karena pria ini membelinya dan menjadikannya istri. Pria sedikit tidak puas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dia akan melampiaskannya kepada wanita ini. Diikat dengan tali yang begitu pendek, si wanita hanya bisa berjalan dengan langkah kecil seperti itu. Pada malam hari pria itu akan memeriksa tali dengan hati-hati. Apakah tali itu terbuka? Pemeriksaan itu diikuti dengan penyiksaan mesum di tengah malam. Anak perempuan di kamar sebelah dapat mendengar tangisan ibunya setiap malam. Nama wanita itu adalah Alan. Dari caranya memotong daging dapat dilihat. Kehidupan neraka ini membuat hatinya dipenuhi dengan kebencian. Putrinya Hannah berkata dia akan menemani ayahnya ke pertandingan bisbol. Suaminya Alex ingin mengucapkan selamat tinggal pada Alan sebelum pergi. Tapi bagaimana dengan kasih sayang Alan padanya? Ketika ayah dan anak perempuan berjalan di luar pintu, dia diam-diam bersembunyi di samping. Tunggu Alex menutup pintu. Setiap kali Alex keluar, dia akan mengunci pintu. Untuk mencegah Alan kabur saat tidak di rumah, ayah dan anak itu datang ke sela-sela untuk menonton pertandingan. Ini adalah hiburan langka mereka. Hannah merasa senang hari ini. Tidak peduli bagaimana Alex memperlakukan ibunya, dia selalu bangga kepada ayahnya. Dan Alex juga sangat memanjakan putrinya. Dia bertingkah seperti pria normal. Alan di rumah tidak menganggur. Ketika menunggu sup matang, dia bertanya kepada seseorang pria hitam apakah dia mendapatkan obat tidurnya. Tidak ada jawaban dari pria itu, tetapi dia langsung mendorong sebuah kantong kertas melalui celah pintu. Setelah mengambilnya, Alan bertanya bagaimana dia harus membalasnya. Orang itu menjawab apapun yang ada di tubuhnya, dia akan menerimanya. Alan juga seorang wanita pintar. Mendengar pria hitam berkata begitu, dia langsung melepaskan baju dan memberikannya. Membiarkan pria hitam melihat apa yang ada di tubuhnya. Pria hitam melihatnya cukup lama. Setelah pertandingan selesai, ayah dan anak ini pulang ke rumah. Hannah turun dari motor dan membuka pintu, karena Alex akan menaruh motor ke dalam. Pria hitam telah membuka pintu gudang tepat waktu. Dia adalah pekerja yang dibayar oleh Alex untuk menjaga Alan. Alan telah mempersiapkan makan malam. Ayah dan anak perempuannya duduk di meja dan mulai makan. Dan Alien tetap di kamar tidur dan tidak pernah diizinkan untuk duduk di meja. Tetapi ini adalah kesempatan untuk memberikan Alex obat. Selesai makan Alex kembali ke kamarnya. Alan duduk di samping dan menunggu. Untungnya Alex meminum secangkir air itu sesuai keinginannya. Kali ini dia pikir dia akhirnya telah bebas. Sampai tengah malam, Alan mencoba membangunkan Alex. Alan juga ingin putrinya meninggalkan pria psikopat ini. Tetapi Alan tidak menduga. Setelah putrinya bangun, dia membangunkan ayahnya. Alan mendekati Hannah dan menghentikannya. Tetapi Hannah malah memarahi ibunya. Dan bahkan membuang kunci pintu. Ketika Alan mengambil kunci itu, Hannah menutup pintunya, dan menghalangi Alan dengan tubuhnya. Melihat putrinya terobsesi, Alien ingin menerobos. Tetapi Hannah mengangkat botol dan mengancam ibunya untuk tidak mendekat. Ketika mereka berdebat, Alex akhirnya bangun. Sepertinya obat yang diberikan itu palsu. Tentu saja Alex tidak akan memaafkan Alan begitu saja. Dia memasukkan kain ke dalam ember berisi air. Alan di sebelahnya menggigil ketakutan dan mulai menangis. Alex yang sesat benar-benar peduli. Dia dengan terampil memeras air, mulai melakukan sesuatu kepada Alan. Hannah bersenandung. Kamu yang memaksa saya melakukan ini. Hentikan. Tolong hentikan. Alan dipukuli lagi. Dia membayangkan sisir di tangannya adalah pisau, dan melihat dirinya di cermin. Hidup yang sengsara seperti ini, telah mendorongnya ke ambang kehancuran. Hannah berusaha mencegah Alien melarikan diri. Untuk menghargai putrinya, Alex memintanya memilih babi untuk makan malam. Di malam hari, ayah dan putri ini menikmati hidangan babi panggang yang lezat. Dan Alan hanya mendapatkan makanan sisa. Bukan karena makanan tetapi yang membuatnya sedih adalah, putrinya sendiri lebih memilih ayahnya yang seorang psikopat.
Keesokan harinya pria hitam di gudang berkata bahwa dia mendengar tangisan, lalu bertanya kepada Alex apakah alien sakit? Dan Alex menjawab jangan mencampuri urusan mereka. Percakapan mereka didengar oleh Hana di luar tembok. Hana merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria hitam itu. Hana memanggil ayahnya ke kamarnya di malam hari. Ketika ibunya ingin melarikan diri, dia melihat pria hitam itu di luar pintu. Setelah Alex mendengarnya, dia marah dan langsung berjalan keluar. Hana mendekati dinding dan ingin mendengar apakah ayahnya telah melakukannya lagi. Tetapi kali ini Alex tidak melakukan apapun. Dia telah memikirkan rencana yang lebih sesat.